pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah kita selalu tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di Hosana, Hosana,
Tuhan, Dia Allah yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Karena itu selayaknya kita tetap memuji akan Dia. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian kepada keagungan Yesus. Haleluya. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh pujian, haleluya, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami. Semakin hari hidup kami semakin berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di ibadah kita hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kita ada semua karena berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tema firman Tuhan hari ini bicara tentang pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat pertama sampai yang kelima. Mari kita baca ayat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kalau kita baca Mazmur 103 dan 104, ini adalah sebuah pasal yang berkesinambungan dan kita melihat
Mazmur 103 perikopnya berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini bicara tentang hubungan personal antara manusia dengan Allah. Bagaimana pengalaman-pengalaman manusia sehingga pemazmur berkata, Mazmur Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu kalau kita baca di Mazmur 104, di situ dikatakan tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Jadi bagi kita orang percaya, kalau kita baca Mazmur ini, kita akan menemukan bagaimana hati kita, hidup kita, batin kita didorong untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan ayat yang kedua begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya percaya biarlah setiap kita umat yang telah melihat, mengecap dan menikmati kasih karunia dan kebaikan Tuhan senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan dalam hidup ini. Dia Allah yang baik bagi kita. Pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Kita sudah mengecap setiap kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kenapa pemazmur sampai berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2 diulangi lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena saya percaya, pemazmur dengan segala pengalamannya dengan Tuhan, pemazmur ingin memantapkan hatinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidupnya itu semata-mata karena Tuhan. Dan kalau pemazmur mengalami segala kebaikan Tuhan, segala kasih setia Tuhan dalam hidupnya, maka pemazmur hatinya senantiasa penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kita telah menerima kasih karunia dan kebaikan dari Tuhan dalam seluruh hidup kita. Dan itu sudah sepantasnya Tuhan menerima pujian sebagai rasa syukur dan terima kasih. Beberapa minggu lalu Bapak Gembala sudah bicara tentang tema tentang terima kasih. Bagaimana kita berterima kasih karena ketika kita memuji Tuhan dalam jiwa kita, maka itu sebagai ungkapan syukur kita. Itu sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur seringkali kita lihat, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Mazmur 109 ayat 30 bilang begini, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini kita belajar, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kenapa kita memuji Tuhan? Yang pertama, karena Ia telah mengampuni dosa kita. Ia telah mengampuni dosa-dosa kita. Mazmur 103 ayat yang ketiga berkata begini, Dia yang telah mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Ia telah mengampuni dan benar-benar mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Alkitab berkata sekalipun dosamu merah seperti kermisi, Dia akan putihkan seperti salju, seperti bulu domba. Dia akan putihkan, Dia akan sucikan, Dia akan benarkan hidup kita. Sekalipun hidup kita salah, sekalipun hidup kita mungkin punya latar belakang kehidupan yang kacau, hidup yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Ketika kita ada hari ini, ketika kita mendengar firman hari ini, saya percaya karena kita sudah menerima penebusan dari surga. Kita sudah menerima penebusan Kristus dengan darahnya yang mahal. Kita sudah menerima bahwa Yesus, Dia telah mengampuni dosa kita. Itu sebabnya pengampunan akan kesalahan dan dosa kita adalah kunci untuk kita mengalami kemenangan dan terobosan rohani. Kita nggak akan pernah bisa mengalami kemenangan demi kemenangan kalau kita nggak diampuni dosa kita. Kita nggak akan pernah mengalami terobosan-terobosan rohani kalau kita nggak pernah diampuni dosa-dosa kita. Kita akan terkurung yang namanya menjadi budak dosa. Kita hidup jadi hamba dosa. Makanya kalau kita sudah dipanggil, Alkitab berkata, sekarang kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang sudah memanggil kita, saya yakin kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang telah
mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dosa ini yang membuat hubungan kita dengan Tuhan terhambat. Dosa kadang-kala bisa membuat doa-doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Dosa yang membuat kita kayaknya dengan Tuhan begitu jauh, saudara. Ketika kita sedang berdosa, ketika kita jatuh di dalam dosa, maka Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Dia mau kita kembali kepada Tuhan. Karena yang menjadi penghalang kita, itu adalah dosa-dosa kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini jelas sebenarnya Tuhan masih mengasihi kita. Meskipun kita mungkin jatuh bangun di dalam dosa. Mungkin kita berkata saya orang yang berdosa. Saya orang yang gak layak di hadapan Tuhan. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dan Dia mau kita datang kepadanya karena Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia sudah memberikan tebusan itu. Dia sudah membebaskan kita dari dosa. Apa yang menghambat kehidupan kita? Ialah kesalahan kita, yaitu dosa. Namun Dia mengampuni. Ia telah mengampuni kesalahan kita. Itu sebabnya pengampunan itu merupakan tindakan yang terus-menerus berlanjut yang Allah berikan kepada kita. Selama kita diberikan kesempatan, Dia Allah yang senantiasa mengampuni kita. Karena kita masih terus hidup mengandalkan Tuhan. Makanya ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dia Allah yang mengampuni kita. Ini yang menyebabkan pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Karena dosa-dosanya itu sudah diampuni. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Enggak hanya mengampuni dosa kita. Yang kedua, Ia telah menyembuhkan penyakitmu. Ayat yang ketiga bagian B berkata, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau Dia Allah yang menebus dosa kita, maka ketika dosa sudah dimatikan, ketika dosa sudah ditebus oleh darah Yesus, saya percaya penyakit kita sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Karena Yesus, Dia enggak hanya menyelamatkan kita, tapi Yesus Dia juga mau kita sembuh di dalam Dia. Kalau kita baca beberapa ayat tentang perempuan yang sakit pendarahan, di situ dikatakan begini, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Dikatakan dalam Markus pasal 5 34 ayatnya berkata begini. Ini tentang perempuan yang sakit pendarahan. Markus pasal yang kelima ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kenapa ada kata imanmu telah menyelamatkan engkau? Enggak kata imanmu telah menyembuhkan engkau dulu. Karena saya percaya di hadapan Tuhan keselamatan kita jauh lebih berharga. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka kita juga pasti disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ketika Dia diurapi oleh perempuan berdosa, dalam Lukas pasal 7 dikatakan kepada perempuan yang mengurapi dia berkata begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita bukan hanya bicara tentang kita masuk surga, tapi Tuhan juga mau Ia menyembuhkan hidup kita. Dia memberikan kesembuhan dalam hidup kita. Sembuh dari penyakit kita. Sembuh dari setiap keadaan yang menyakitkan di hidup kita. Dia menyembuhkan kita. Beberapa minggu lalu Bapak Gembala bicara tentang 10 orang kusta. Yang satu dia kembali kepada Tuhan. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke-19 di Lukas 17 bilang begini. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyembuhkan kita dan yang menyelamatkan kita itu adalah iman kita kepada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika kita memuji Tuhan, saya percaya karena kita
sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kita yakin kita sudah ditebus kesalahan kita, dosa kita sudah ditebus, kita sudah disembuhkan. Sebab Allah pekerjaannya itu sempurna dan tidak dijalankan setengah-setengah. Karena Allah ingin kita semua diselamatkan, maka Dia memberikan anak yang tunggal. Ketika Allah memberikan anak yang tunggal, keselamatan yang kita peroleh bukan hanya tentang surga yang akan datang, tetapi kehidupan kita di dunia ini Allah ingin kita mengalami kesembuhan dan kelimpahan. Makanya Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berkata begini, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau hidup kita, Allah ingin kita mengalami kesembuhan dan kelimpahan. Allah ingin hidup kita mengalami kelimpahan ucapan syukur, limpah dengan damai sejahtera. Kita apal satu lagu berkata begini, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Kalau hati kita limpah dengan syukur, maka kita akan terus lihat karya Tuhan di hidup kita. Itu sebabnya jika Allah menghapus kesalahan perbuatan dosa kita dengan kasih-Nya, Dia mengampuni kita, maka Ia akan menghancurkan kuasa dosa yang mengikat kita. Dia akan membebaskan hidup kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia nggak akan pernah biarkan kita terikat dengan dosa. Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan kelepasan, Dia memberikan kemenangan atas segala dosa kita. Saya nggak tahu apa yang sedang mengikat kita hari ini. Tapi saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Dia yang membebaskan kita. Dia yang memberikan kemenangan demi kemenangan atas hidup kita. Hidup kita dibebaskan dari dosa. Hidup kita dimerdekakan dari dosa. Sebab kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Makanya Dia mau anugerah Tuhan. Dia mau menghancurkan setiap dosa yang mengikat kita. Itu sebabnya anugerahnya senantiasa dilimpahkan bagi kita. Makanya kita dibaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena Dia mengampuni dosa kita, Dia mengampuni kesalahan kita. Yang kedua, karena Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Yang ketiga, enggak hanya mengampuni dosa, enggak hanya menyembuhkan kita. Yang ketiga, Ia menyelamatkan dari bahaya. Mazmur 103 ayat 4 berkata begini. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 103 ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia menyelamatkan kita. Orang bisa terancam nyawanya bukan hanya oleh kejahatan-kejahatan atau penyakit-penyakit, tetapi juga oleh kekuatan musuh-musuhnya. Peperangan kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara, kayak gitu. Nah, itu kita bisa terancam itu dengan kekuatan-kekuatan musuh. Karena itu dalam hal ini kita pun mengalami kebaikan ilahi. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Dia yang menebus hidup kita. Pembebasan nyawa dari lubang kubur itu mahal harganya. Kita nggak dapat bayar itu. Kebebasan kita dari dosa sehingga kita diselamatkan, itu harus dibayar dengan darah yang mahal. Kita nggak bisa bayar itu. Oleh sebab itu, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengalami anugerah ilahi yang terus mengerjakan dalam hidup kita, anugerah demi anugerah kepada Dia yang telah mendapat kelepasan yang kekal. Kalau kita sudah mendapat kelepasan yang kekal dari Allah, Allah sudah membebaskan kita, maka kita akan hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita akan terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan rasakan bagaimana luar biasanya Tuhan. Makanya setiap saat hati kita limpah dengan syukur. Setiap saat kita rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap saat hati kita bawaannya maunya terus memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Karena kita tahu bagaimana Allah yang kita sembah itu dahsyat adanya. Selanjutnya ayat yang kelima berkata begini dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia
yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ia yang memberikan kesenangan sejati, Ia yang memenangkan hasrat dalam hidup kita. Ingat, hanya kebaikan dan anugerah Allah yang memberikan kepuasan kepada jiwa kita. Pascal pernah berkata, dalam hati manusia ada satu lubang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Oleh kesenangan-kesenangan duniawi, oleh tamasya, liburan, makan-makan, oleh apapun juga. Itu gak akan bisa diisi. Bapak Gembala sering pakai ini, ilustrasi ini maksud saya. Satu lubang yang ada di hati kita gak bisa diisi oleh apapun. Selain oleh Tuhan Sang Pencipta, oleh Allah yang mengasihi kita. Makanya saya bilang hanya kebaikan dan anugerah Allah yang dapat memberikan kepuasan kepada jiwa kita. Yang dapat menyelaraskan kemampuan hidup kita. Allah yang mampu menyediakan kebutuhan kita. Kalau kita udah nikmati itu, maka kita bisa berkata, Tuhan sudah memuaskan hasrat hidup kita. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, katanya gitu. Jadi kalau Dia sudah penuhkan hasrat hidup kita, Dia yang memuaskan kita, maka kita nggak akan pernah bisa cari kepuasan yang lainnya. Kita akan terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang sudah memberikan kesenangan sejati. Dia yang sudah memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Itu sebabnya hanya kebaikan dan anugerah Allah yang dapat memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Enggak ada yang lain selain hikmat ilahi yang dapat mengisi penuh perbendaharaan hidup kita. Hal-hal lain yang mengenyangkan itu enggak akan ada lagi selain kita puas dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Kita dipuaskan oleh setiap karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Ia yang telah memberikan sebuah kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dia yang akan membawa kita kepada pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau jiwa kita bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan, saya percaya karena kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kayaknya kita berat memuji Tuhan, kayaknya dalam situasi yang berat, dalam tekanan kehidupan, kita nggak bisa memuji Tuhan, mungkin kita belum buka hati kita. Kalau kita nggak bisa bersyukur di hadapan Tuhan dengan segala yang terjadi, mungkin kita belum lihat karya Tuhan yang besar di hidup kita. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya Dia yang memberikan sebuah pengharapan, kepastian pengharapan. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya pemazmur 103 dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dikatakan bagian terakhir, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali burung yang berumur panjang biasanya. Dan banyak ahli berkata begini, apabila ia sudah berumur, sudah sudah tua gitu ya, maka semua bulu-bulunya itu akan rontok. Wah, dia menyendiri, rontok bulu-bulunya sampai pokoknya menyendiri, diam dulu. Sampai akhirnya bulu-bulu itu mulai tumbuh lagi dan dia mulai terbang lagi. Begitu terus sampai satu titik ketika ajalnya sudah tiba. Di satu titik ketika bulu-bulu sudah rontok, nggak lagi tumbuh habis, maka dia tinggal nunggu kematiannya di bukit-bukit yang tinggi. Itu selesai. Makanya Raja Wali itu digambarkan orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali. Yuk hari ini kita belajar, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita sudah ada dalam rancangan Tuhan. Kehidupan kita, Dia merancang kita. Pemazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia menenun hidup kita. Dia merendah hari depan kita. Alkitab berkata, Dia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Yuk apapun yang terjadi di hidup kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Semakin kita memuji Tuhan, maka saya percaya semakin kita akan lihat karya Tuhan di hidup kita. Kalau hari-hari ini
kita sulit untuk memuji Tuhan. Jiwa kita begitu berat tekanan kita. Sepertinya kita sulit untuk memuji Tuhan. Yuk datang sama Tuhan. Naikkan aja ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita udah beri waktu kita kepada Tuhan, maka pujian itu akan mengalir. Dalam doa-doa saya setiap malam ketika saya berdoa, saya nggak tahu mau nyanyi apa, kadangkala kita juga bingung lagu apa yang mau nyanyikan gitu kan. Tapi ketika kita duduk, diam di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, kita duduk, kita diam, tiba-tiba pujian itu mengalir dengan sendirinya. Mari izinkan Tuhan menjamah kita hari ini. Kalau kita buka hati kita mau jiwa kita memuji Tuhan, maka bilang sama jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Orang-orang yang mau memuji Tuhan, maka dia melihat karya Tuhan yang besar atas hidupnya. Dia melihat kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan sebab dia baik, bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan naikkan pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Dia yang layak terima pujian dan hormat. Dialah yang layak terima segala pujian, hormat dan kuasa. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana.
Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Katakan Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau Allah yang layak kami agungkan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab hanya Engkaulah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, kuasa, kejayaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biar semua yang hidup senantiasa memuji, bahkan menyembah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Kau memberkati kepada segenap jemaat-Mu, agar hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita memuji Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengerti setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat-Mu, Engkau jawaban atas semuanya. Biarlah mereka yang saat dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa Surga, ingatlah juga akan bangsa dan negara kami ya Bapa.
Biarlah damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus senantiasa memenuhi akan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, DPR, MPR, TNI, Polri, seluruh rakyat mendukung pemerintahan yang ada untuk NKRI. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.